Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Arif Faujan, Tiara Salsabila, Gilang Rasyad Ramdhani, Naufal Akir Rahmat Pratama, dan Muhammad Alif Alfiansyah akan sedikit menjelaskan mengenai TOPSIS, yaitu Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Di slide pertama, TOPSIS adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk melakukan pemilihan dan pemeringkatan alternatif berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal. Selanjutnya, TOPSIS, teknik ini digunakan untuk pemilihan alternatif berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal. Dan sejarah diperkenalkan oleh Huang dan Yun pada tahun 1981. Tujuannya menentukan alternatif terbaik dari sekumpulan alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Konsep dasar TOPSIS yang pertama adalah solusi ideal positif, yaitu SIP, kombinasi dari nilai-nilai terbaik untuk setiap kriteria, dan solusi ideal negatif, yaitu SIN, kombinasi dari nilai-nilai terburuk untuk setiap kriteria. Dan yang kedua ada premis utama, yaitu alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak terdekat dengan SIP dan jarak terjauh dengan SIN. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Langkah-langkah metode TOPSIS. Yang pertama, membangun matriks keputusan ternormalisasi. Setiap nilai pada matriks keputusan dibagi dengan norma Chuldean dari kolom tersebut. Yang kedua, membangun matriks keputusan ternormalisasi tertimbang. Mengalihkan setiap elemen dalam matriks keputusan ternormalisasi dengan bobot kriteria yang sesuai. Yang ketiga, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Menentukan SIP dan SIN dari matriks keputusan ternormalisasi tertimbang. Yang keempat adalah menghitung jarak setiap alternatif ke SIP dan SIN. Menggunakan rumus Euclidean untuk menghitung jarak. Yang kelima, menghitung skor kedekatan relatif untuk setiap alternatif. Rasio antara jarak ke SIN dan total jarak. Yang terakhir, peringkat alternatif. Mengurutkan alternatif berdasarkan skor kedekatan relatif. Semakin besar nilai, semakin baik alternatif. Ya, berikutnya yang keempat ada contoh penerapan TOPSIS. Studi kasus, misalnya pemilihan supplier terbaik berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, waktu pengiriman, dan fleksibilitas. Lalu yang langkah-langkah implementasi, buat matriks keputusan dengan nilai-nilai kriteria untuk setiap alternatif. Terapkan setiap langkah dalam metode TOPSIS untuk mendapatkan peringkat akhir. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan TOPSIS. Kelebihan TOPSIS yaitu sederhana dan mudah dipahami. Terus menghitungkan kedekatan relatif dengan solusi ideal. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap bobot kriteria yang diberikan dan memerlukan normalisasi data yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Adapun kesimpulan dari yang rekan saya paparkan, yaitu penggunaan TOPSIS dalam pengambilan keputusan ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti manajemen rantai pasokan, evaluasi kinerja, pemilihan proyek, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada visualisasi, yang dimana visualisasi ini kita akan membuat sebuah diagram alur TOPSIS, graph LR. Yang pertama itu kita membuat matriks keputusan. Kemudian kita membuat matriks keputusan ternormalisasi. Kemudian membuat matriks keputusan ternormalisasi tertimbang. Kemudian menentukan solusi ideal positif atau SIP dan solusi ideal negatif atau SIN. Kemudian kita menghitung jarak setiap alternatif ke SIP dan SIN, menghitung skor kedekatan relatif untuk setiap alternatif, dan yang terakhir adalah menentukan peringkat alternatif. Untuk yang pertama ini ada contoh matriks keputusan yang dimana kita mengambil atau kita memiliki 3 alternatif, yaitu A1, A2, dan A3, dan 4 kriteria, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Kemudian untuk matriks keputusan normalisasi ini, setiap nilai pada matriks keputusan dibagi dengan norma Euclidean dari kolom tersebut.
Kemudian yang keempat itu ada matriks keputusan ternormalisasi tertimbang, yang dimana setiap elemen dalam matriks keputusan ternormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria. Misalnya kita ambil bobot untuk semua kriteria adalah 0,25. Kemudian yang kelima menentukan solusi ideal positif dan negatif. Untuk yang keenam itu kita ada rumus Euklidian, yang dimana rumus Euklidian ini dipergunakan untuk menghitung jarak setiap alternatif ke SIP dan SIN. Kemudian untuk menghitung skor kedekatan relatifnya menggunakan rumus seperti berikut. Dan untuk terakhir, setelah kita menghitung semuanya, kita bisa menentukan peringkat alternatif berdasarkan skor, yang dimana pada kasus tadi peringkat alternatifnya adalah A3, A2, kemudian yang terakhir adalah A1. Segitu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.